Baca. Oke, baik teman-teman. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melaksanakan ekstrakurikuler ataupun pengembangan bakat tentang pertanian. Nah, karena ini merupakan awal dari jumpa kita, alangkah baiknya kita berkenalan dahulu. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak bukan, tak kenal maka tak aruh. Nah, seperti itu. Kita mulai dari yang sebelah kanan, Mas yang baju hijau, silakan perkenalkan diri, domisili, dan juga duduk di kelas apa atau paket apa. Dari mana asalnya? Semarang. Satu SMP, berarti paket B. Maksudnya berapa? Gunung Patinya mana? Kampung Rembel. Oh ya, paham. Berarti dekat sama ini ya, apa nama Pasar Gunung Pati? Ya. Oh, paket B kelas 1. Langsung belakang. Purwodadi. Oh ya. SMP. Semarang. Oh, paket C kelas 1. Yang paling belakang yang pakai masker. Masa yang pakai masker? Dari mana? Semarang juga. Yang depan? Bandung. Oke. Sebentar. SMP. Oke, baik. Terima kasih karena sudah mengenalkan nama kalian masing-masing. Kemudian sekarang waktunya saya memperkenalkan nama saya. Kenalkan, nama saya Salih Hussein Husnayain, kelahiran tahun 2004, fresh graduate, lulusan SD, SMP, SMA di Pondok Pesantren Al-Quwah Sukoharjo atas bimbingan Ustadz Aris Sugiantoro. Kemudian saya berasal dari Tegal, kemudian merantau sekolah di Solo di Pondok Pesantren Al-Quwah dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA, kemudian dilanjutkan khidmah 1 tahun, kemudian baru tahun ini bergabung dengan PKBM Al Barokah Semarang. Berarti saya di sini orang baru. Kemudian hobi saya menembak, olahraga menembak. Kemudian cita-cita saya tentara, cuma belum tercapai. Belum tercapai ya, bukan tidak tercapai, belum tercapai. Alhamdulillah sekarang masih menata administrasi untuk pendaftaran Bintara PK dan juga prajurit PAPK setingkat perwira dan juga prajurit khusus Angkatan Udara. Kemudian keahlian saya pertama ya di bidang banyak hal. Karena saya pernah mendapati satu kata pepatah dari guru saya di ekstrakurikuler pertanian. Beliau mengatakan seorang muslim itu harus menguasai banyak hal. Jadi selain ketika saya di SMA, selain saya mengikuti ekskul pertanian, saya mengikuti juga ekskul komputer atau TIK. Tahu ya TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu saya juga kelas 12 akhir di semester 2 saya mendirikan sebuah ekstrakurikuler baru di pesantren, yaitu ekstrakurikuler karate yang saat ini baru berumur 1 tahun. Kalau sekarang saya udah nggak di sana. Itu saya yang mendirikan dojonya.
Kemudian ketika hikmah, saya juga diberikan amanah untuk memegang kendali atas seluruh ekstrakurikuler SMP. Jadi semua ekstra yang diadakan oleh SMP, saya yang menghandle semua. Dari renang, berkuda, memanah, kemudian badminton, futsal, terus sepak bola lapangan besar, kemudian tenis meja, tenis lapangan, TIK. Dan untuk TIK sendiri di SMP, alhamdulillah saya yang merancang. Jadi ketika saya hikmah, TIK itu untuk SMP baru ada. Sebelumnya TIK itu hanya untuk SMA saja. Dan tentunya pertanian juga ada. Ada juga qiraatul kutub, kemudian hifdzul Quran, qiraatul Quran, tilawah, bahkan mulazamah bersama ulama Timur Tengah yang berasal dari Mesir. Itu pun ada. Kemudian setelah lulus saya kembali ke tempat asal saya di Tegal. Kemudian saya memutuskan untuk tinggal di di Gunung Pati, di UNES. Di UNES-nya pas. Jadi saya tinggal di komplek UNES di Gang Manggis nomor 75, Jalan Taman Siswa, RT 2 RW 3. Nah, kemudian kita masuk ke materi yaitu pertanian. Nah, di sini sudah jelas apa namanya yang saya garis bawahi, pertanian dengan metode organik. Jadi pertanian zaman sekarang, pertanian itu ada dua model. Model klasik atau zaman dahulu sama model modern. Mungkin kalian pernah makan semangka. Semangka ada berapa warna? Yang kalian ketahui? 2. Yakin 2? Tahu nggak kalau semangka itu asalnya cuma satu warna? Nggak tahu. Nah, karena kita berbicara tentang tumbuhan, maka otomatis kita juga di situ belajar tentang pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Karena nanti di dalam pertanian nanti masuk ada pelajaran fisika, kimia, biologi. Contohnya untuk biologi sendiri nanti kita mengenal apa namanya bagian-bagian dari tumbuhan, entah dari akar, batang, kemudian daun, kemudian buahnya atau umbinya. Itu nanti masuk di pelajaran biologi. Kalau kalian pernah belajar di sekolah formal, nanti di pelajaran IPA itu ada. Atau mungkin kalian di pelajaran PKBM mungkin ada, harusnya ada di pelajaran IPA. Kemudian nanti kimia. Kimia itu nanti kita mempelajari bagaimana kita merekayasa genetika. Bagaimana nanti semangka itu bisa berubah warna. Mungkin teman-teman tahu nggak? Ada mangga yang tanpa biji. Pernah makan? Belum pernah. Ada mangga yang berwarna merah seperti pepaya. Pernah makan? Belum pernah. Kemudian tahu nggak kalau anggur lokal itu buahnya itu agak kecut. Tapi kenapa bisa manis? Itu nanti kita rekayasa genetika dengan ilmu kimia. Kemudian fisika. Fisika itu digunakan ketika pertanian kita atau lahan kita itu luas. Kemudian bagaimana caranya memindahkan hasil panen kita dengan cepat dan juga efisien. Nah, itu nanti digunakan ilmu fisika tentang gaya dorong, gaya angkat, dan seterusnya. Tapi kita tidak akan belajar di situ, karena itu nanti akan masuk ke rumus-rumus yang memusingkan. Kita belajar dari awal saja. Nah, kita masuk di pendahuluan. Pertanian atau kegiatan menanam sering disebut juga sebagai agrobisnis atau agribisnis. Agro itu dari agro atau agri itu sama saja. Cuma ada beberapa orang yang familiar dengan agro, ada juga beberapa orang yang familiar dengan kata agri. Tapi sebenarnya kalau mau diolah, agri ini adalah kata yang paling tepat. Sehingga agro ini katanya kurang tepat. Karena kalau kita membelah kata tersebut menjadi dua kalimat, agribisnis ini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu agri, terdiri dari agrikultur, kemudian bisnis adalah bisnis. Jadi pengertian agribisnis itu
memiliki banyak sekali pandangan, dan setiap pandangan ilmuwan dari agribisnis itu berbeda-beda. Saya sebutkan contohnya menurut E. Austin. Austin menjelaskan bahwa agribisnis merupakan suatu bentuk aktivitas usaha yang di dalamnya berkaitan dengan usaha tani, usaha sarana dan prasarana untuk memproduksi pertanian, mengolah bahan makanan, kestabilan, dan juga perdagangan pangan serta kegiatan lainnya, seperti penyaluran bahan pangan serta serat makanan untuk konsumen. Jadi menurut E. Austin, yang namanya agribisnis itu dimulai dari kita mempersiapkan lahan, kemudian kita menanam, kemudian kita memanen, kemudian kita mengolah atau memasarkan, kemudian nanti konsumen tersebut mengkonsumsi apa yang telah kita tanam tadi. Itu menurut Austin. Banyak sekali pandangan-pandangan menurut pengertian agribisnis lainnya yang kalau saya sebutkan satu persatu tidak mencukupi waktunya atau terlalu panjang. Kemudian selanjutnya sebenarnya untuk kegiatan agribisnis ini dari kita itu masih banyak yang menganggap sebelah mata. Banyak dari kita yang menganggap, oh ngapain kita belajar pertanian, lebih enak belajar komputer, enak tinggal duduk, ketik gaji 15 juta. Itu yang orang ketahui cuma seperti itu. Enak, gajinya 15 juta, enak, gajinya 60 juta. Tahu nggak kalau misalkan teknologi itu modalnya juga besar. Jadi antara modal sama margin itu hampir sama. Antara modal yang dia keluarkan untuk membeli perangkatnya, karena kalau misalkan kita belajar TIK, sarana kita yang kita pakai itu sudah ketinggalan zaman, nggak sanggup. Atau contohnya gini, saya bukan menjelekkan beberapa brand tersebut, cuma sesuai kenyataannya saja. Misalkan kita punya HP kentang, RAM 2 GB, tapi kita mau buat main PUBG, bisa apa enggak? Meledak HP-nya, nggak kuat, seperti itu contohnya. Atau kita misalkan mempunyai laptop ataupun game PC dengan kapasitas prosesornya itu masih Celeron, Intel Celeron mungkin. Kalau yang terbaru sekarang Intel Celeron N4020. Kita punyanya masih 1020. Kita paksa buat coding, jebol nanti laptopnya atau PC-nya, nggak kuat. Nah, jadi modal sama margin yang dikeluarkan oleh programmer itu juga besar. Jadi gajinya itu bisa jadi setengahnya atau bahkan 75% dipakai untuk perawatan unitnya dia. Kalau gajinya 10 juta, kemudian biaya perawatan unitnya itu 8 juta, kan otomatis gajinya kan hanya 2 juta saja. Itu yang orang nggak tahu. Kemudian masih juga misalkan otomotif. Sekarang kan lagi trennya otomotif. Ada kendaraan listrik, ada BBM, ada kendaraan air yang bahan bakarnya menggunakan air. Nah, seperti itu. Itu kan kita taunya, oh ternyata mekanik itu sekali mengerjakan itu bayarannya sekian loh. Kalau dihitung sebulan bisa dapat sekian loh. Jangan lihat dari situnya, lihat modal yang dia keluarkan, modalnya berapa. Ya kalau kita beli barangnya di Shopee ya murah, tapi kita nggak tahu kualitasnya. Otomatis mereka akan mencari kualitas. Supaya apa? Supaya jangka pakainya panjang, supaya margin dia lebih besar. Nah, ketika memberi produk yang lebih mahal, otomatis modalnya juga lebih besar. Jadi pendapatan dengan modal yang dia keluarkan itu miris-miris. Tapi lihat pertanian. Kita ambil contoh pohon durian. Durian yang paling terkenal apa? Kontong, yang paling enak. Yang buahnya itu besarnya mungkin bisa segini, tapi bijinya mungkin segini. Sisanya daging semua. Satu buahnya harganya 500.000. Bahkan bisa sampai 1 juta. Itu satu buah. Baru satu buah. Sedangkan satu pohon itu bisa berbuah sampai 20 sampai 25 buah. Kalikan aja. Dan modal pupuknya pun dikit. Cukup disiram seminggu sekali. Modal pupuk itu cuma 50.000 bisa dipakai untuk setahun. Coba bayangkan.
Setahun dia bisa gajian berapa, modal yang dikeluarkan hanya 50.000. Ini kita bicara organik ya. Kita bukan bicara yang kimia. Kalau pupuk kimia itu lebih mahal. Kita bicara yang organik. Ini baru montong, belum musangking. Belum nanti buah-buah lainnya. Belum alpukat tanpa biji, semangka tanpa biji. Itu aja kita udah bisa lihat. Apalagi anggur. Udah kayak kelas-kelas orang kaya. Nah, seperti itu. Kemudian itu kan contohnya cuma buah-buahan. Kalau sayuran gimana? Bisa apa enggak? Padahal sayuran kan murah. Contohnya kangkung. Kangkung itu satu ikat cuma 2.500 atau bahkan 2.000, atau bahkan ada di tempat tertentu harganya cuma 1.500. Itu gimana cara ambil untungnya? Kamu ngitung cuma satu ikat. Lah kalau dalam sebulan dia bisa menghasilkan 100 ikat, kemudian dikalikan dengan harganya, dikurangi dengan modalnya, berapa? Kemudian ada teknik gimana caranya biar nanti kita hanya sekali menanam tapi kita bisa panen seumur hidup. Itu ada tekniknya. Gimana nanti kita belajar tentang teknik itu. Supaya Supaya marginsnya itu lebih besar. Dan kalau pertanian itu bisa dimodifikasi. Tapi kalau TIK, kamu mau modifikasi, kamu nambah modal. Percaya atau enggak? Harus percaya. Contohnya, misalkan laptop saya ini prosesornya Intel Core i3 Gen 11. Kalau saya mau upgrade terbaru, generasi 12, otomatis saya harus menambah. Tapi kalau pertanian enggak, kita tahu tekniknya, kita mau memperbanyak margins kita hanya belajar tekniknya saja. Udah, otomatis langsung. Yang penting perawatan dan juga pengendaliannya sesuai. Nah, sesuai dengan pendahuluan ini, saat ini lahan pertanian semakin sempit karena adanya pembangunan besar-besaran. Sesuai pada yang tertera pada Al-Quran, bahwasanya di akhir zaman akan ada suatu kaum yang berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi atau bertingkat. Sesuai kan? Sehingga banyak bahan pangan yang diimpor dari luar negeri. Percaya nggak kita penghasil garam terbesar di dunia? Percaya nggak percaya? Harus percaya. Tapi percaya nggak kalau Indonesia itu masih mengimpor garam dari Korea Selatan? Harus percaya. Restoran-restoran itu masih mengimpor dari Korea Selatan. Mengapa demikian? Kualitasnya lebih bagus. Makanya di sini kita tugasnya adalah memperbaiki kualitas supaya kita bisa memakai produk kita sendiri. Ada contoh lain, apel. Apakah di Indonesia tidak ada apel? Ada banyak. Lihat kota Malang, identik dengan apel Malang. Tapi kebanyakan orang Malang mengimpor apel dari Cina. Nah, itu karena tidak percaya dengan kehebatan pertanian kita. Kemudian kita bisa bergerak dalam skala kecil. Nanti ini contohnya dalam skala kecil kita memiliki kebun di dalam rumah ataupun di halaman rumah. Kenapa saya bilang di dalam rumah? Karena nanti ada metode-metode penanaman itu nanti tempatnya di dalam rumah. Memanfaatkan ruang kosong yang sangat kecil. Contohnya itu orang yang membuka usaha jamur tiram, jamur kuping. Nah, itu paling enak banget. Tinggal tebar benih, siram air, udah tinggal tidur, besoknya panen. Atau mungkin kalian tahu kecambah. Tahu kecambah ya? Toge. Itu tinggal selimut, lempar kacang hijau, siram air, tutup, tinggal tidur, tinggal makan. Besok tinggal buka udah jadi kecambah. Kalau orang nggak tahu tekniknya, ini piye tuh? Susah. Padahal segampang itu. Dijual seplastik, beratnya itu nggak ada setengah kilogram, harganya 5.000. Kalau orang yang paham pertanian mungkin akan mahal banget, padahal kita butuh bijinya aja sekilo aja harganya berapa, murah. Ini kok bisa jadi 5.000? Itu kan kalau pikiran orang yang tahu tekniknya. Kalau orang yang nggak tahu tekniknya, murah, tinggal beli aja. Kemudian yaitu dengan cara memanfaatkan lahan sempit dengan maksimal, semaksimal mungkin sehingga semua kebutuhan pangan bisa tercukupi.
Mungkin kalau kalian kemarin ingat kita mengunjungi masjid mana itu yang di Surabaya itu di situ ada greenhouse ya. Saya belum lihat greenhouse-nya secara jelas. Cuma lebih baik greenhouse itu nanti cara penanamannya menggunakan metode aquaponik. Selain kita bisa menanam tanaman, kita juga bisa menghasilkan perikanan. Seperti itu. Sehingga kita memaksimalkan ruang yang ada. Lanjut. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memulai menanam. Ini sebenarnya poin besarnya cuma 5. Yang penting ada media tanam sesuai dengan metode yang akan dilaksanakan, kemudian wadah atau lahan, alat menanam atau berkebun, pupuk, sama pemantauan tanaman. Ini semuanya berkesinambungan. Nggak boleh hilang salah satu. Kalau pupuknya hilang, tanamannya mati. Kalau tanamannya nggak dipantau, tanamannya mati. Kalau alatnya nggak memadai, tanamannya juga nggak akan maksimal. Intinya semuanya harus berkesinambungan. Media tanam, ini bisa menggunakan pasir, bisa menggunakan tanah, bisa menggunakan batu, air, udara, bisa. Kemudian wadah atau lahan, sesuai. Kita mau menanam menggunakan apa? Bisa polybag, bisa pot, bisa langsung di tanah, bisa di kolam, bisa di peralon. Kemudian alat menanam atau berkebun. Di sini alatnya ya cukup banyak. Yang pertama jelas harus ada media tanam, kemudian ada pupuk, ada benih atau bibit, sprayer. Tahu sprayer ya, yang buat nyiram itu loh. Itu namanya sprayer. Kemudian sekop atau cangkul. Insya Allah semua ada tahu apa itu sekop, apa itu cangkul. Kemudian golok atau arit. Insya Allah semua ada tahu. Kemudian tisu atau kapas. Gunanya buat apa? Buat nyemai. Kemudian plastik klip atau tray semai. Itu ya gunanya untuk menyemai. Kemudian ada paranet. Paranet itu jaring yang hitam terus lubangnya kecil-kecil. Gunanya buat apa? Buat melindungi dari serangga, buat melindungi dari panas atau lainnya. Kemudian ada gunting tanaman. Itu nanti kalau kita praktek menggunakan metode cangkok atau sambung. Itu kita memerlukan gunting tanaman. Kemudian ada papan tulis atau buku pantauan. Gunanya apa? Untuk memantau supaya kita tidak lupa. Karena kita harus melaksanakan pupuk dan pupuk ini harus teratur. Dan setiap pupuk aturan mainnya berbeda-beda. Misalkan kita menggunakan POC, pupuk organik cair. Biasanya saya pakai itu merek BMW, bukan merek mobil ya, BMW, Bumi Makmur Walatra. Itu aturan pakainya, satu tutup botol itu digunakan untuk 1 ember cat yang besar itu. Kemudian harganya itu satu botolnya cuma 45.000. Itu aturan pakainya 1 minggu sekali. Nah itu harus sesuai. Nggak boleh hari Senin pupuk, hari Selasa dipupuk, hari Kamis enggak, hari Jumat dipupuk, mati itu namanya. Atau misalkan minggu ini dipupuk, minggu besok enggak, minggu ketiga dipupuk. Yang nggak maksimal itu namanya. Kita ingin maksimal. Mungkin kalian biasanya beli kangkung di pasar itu daunnya cuma 2 jari atau 3 atau mentok-mentok 2,5 jari. Ya atau benar? Benar atau salah? Kalian pernah makan daun kangkung itu besarnya 5 jari gini? Belum pernah? Kemudian daun bayam besarnya 1 wajah kalian? Belum pernah? Belum pernah. Alhamdulillah di Ukhuwah udah pernah. Kemudian buku pantauan itu harus tertata, jadi rapi. Ada pantauan pupuk, pantauan pengendalian hama, kemudian pantauan kapan kita nanamnya, nanti kapan kita panennya. Jadi harus ada prediksinya juga. Nah, setelah kita sudah menyiapkan hal-hal yang perlu ditanam, kita harus menentukan dulu modelnya pakai model apa. Di sini saya merangkum ada 6. Sebenarnya banyak, tapi saya memberikan 6 aja. Yang pertama, metode menanam di tanah, yaitu udah familiar banget. Contohnya kalian bisa lihat di samping kolam lele itu ada pohon pisang. Nah, itu menggunakan metode tanah. Kemudian ada metode menanam tambulan pot.
bahasa apa lengkapnya tanaman buah dalam pot. Itu dia lebih menggunakan metode stek ataupun cangkok. Kemudian ada metode menanam aeroponik. Nah, ini yang jarang dilihat di Indonesia. Karena ini ya metode menanamnya tuh dilayangkan di udara. Jadi hanya disemprot saja. Cara menyiramnya hanya disemprot. Pupuknya juga disemprot. Dia menggunakan akar gantung. Kemudian ada metode menanam hidroponik. Hidroponik itu contohnya ini loh. Nah, ini hidroponik. Dia menggunakan paralon, kemudian di dalam paralon itu ada air yang mengalir. Nah, kemudian ada metode vertikultur. Vertikultur itu sebenarnya hidroponik. Kalau hidroponik kan lurus ya. Kalau vertikultur itu nanti dia tinggi, tersusun rapi gitu. Jadi kayak rak buku gitu. Kemudian ada metode menanam aquaponik. Nah, aquaponik ini menanam di kolam, kemudian atasnya itu hidroponik. Mana yang paling susah? Semuanya susah. Tapi kalau mau diambil lebih susah, ya tentu nomor 6 ini. Karena apa? Dia membawa dua unsur senyawa, senyawa tanaman dan juga senyawa hewani. Jadi selain kita harus memenuhi zat-zat yang diperlukan tanaman, kita juga harus memerlukan zat-zat yang diperlukan oleh hewani tersebut yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah contoh dari metode, sebagian metode. Ini yang atas ini adalah hidroponik, ini vertikultur, dan ini adalah aquaponik. Oh iya, kalau aquaponik itu nanti dia juga harus menggunakan alat ukur lain. Mungkin kalian pernah dengar alat untuk mengetes pH air atau tingkat keasaman air. Nah, itu harus diperhatikan juga. Makanya saya bilang aquaponik itu paling susah, paling rumit. Nah, di sini ini kita tutupkan saja. Ini tutup saja. Di sini judulnya saya ganti metode menanam sayur di tanah. Jadi saya mengambil metode menanam di tanah khusus sayur. Tahu sayur ya? Kira-kira cabai itu sayur atau bukan? Sayur atau bukan? Tapi kalau saya mau bilang itu bukan sayur, itu buah. Sama seperti tomat. Kalau kalian buka buku bahasa Inggris, tomat itu pasti adanya di buah, bukan di sayur. Seperti itu. Makanya saya bilang kalau cabai itu dia nanti masuknya bukan sayur, maksudnya buah. Tapi di sini nanti kita akan praktek menggunakan cabai. Tapi saya menjelaskannya sayur. Karena ada kemiripan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah persiapan lahan. Ada dua macam lahan dalam menanam dengan menggunakan metode tanah, yaitu lahan basah atau rawa. Yang biasanya lahan tersebut terdapat pada 300 mdpl, meter di atas permukaan laut. Atau bisa dibilang dataran rendah. Contohnya tumbuhan ini tuh contohnya tuh kayak padi, terus kangkung air, dan segala macamnya. Kemudian ada lahan kering, yaitu biasanya terdapat pada lokasi 500 meter di atas permukaan laut. Ini biasanya jagung, tebu. Nah, ini biasanya di dataran tinggi atau gandum, seperti itu. Dalam persiapan lahan, kita perlu mencampurkan media dengan rumus 1:1:1. Ini bukan 1 sama dengan 1 sama dengan 1, tapi 1:1:1. Jangan dikira dalam pertanyaan itu nggak ada rumus matematika. Ada. Tapi apakah rumus matematika? Enggak. Cukup 1:1:1. Saya jelaskan apa itu 1:1:1. 1 yang pertama, komposisinya ada 3, tanah, pasir, batu. Bisa milih. Bisa pakai tanah, bisa pakai pasir, bisa pakai batu. Tapi batunya jangan batu-batu yang besar ya. Mentang-mentang kita lahannya luas, terus pengen cepet-cepet nanam, hubungi tukang bangunan, Pak tolong kirimin
batu yang buat fondasi, satu truk buat nanem, diketawain nanti, nggak bisa, nggak bakal tumbuh. Batu yang dimaksud itu batu yang kecil-kecil. Kalau misalkan kalian tahu kerikil yang buat apa, cor, bukan itu juga, yang lebih kecil lagi. Kemudian bisa juga dengan pasir ataupun tanah. Itu banding yang pertama. Kemudian banding yang kedua, itu pupuk kandang. Karena pembahasan kita fokusnya adalah organik. Maka kita yang memerlukan pupuknya hanya pupuk kandang. Pupuk kandang itu pupuknya apa? Bisa pakai kotoran sapi, bisa pakai kotoran kambing, bisa pakai kotoran ayam, kotoran kelinci, kemudian kotoran bebek. Tapi yang perlu diingat ketika kita mengambil pupuk kandang, jangan ambil kotoran yang masih basah. Mungkin kalian pernah mendengar berita ada sebuah septic tank itu meledak. Nah, karena setiap feses yang masih basah itu mengandung gas. Kalau kita buat nanam, mati, nggak bakal tumbuh. Maka kita menggunakan yang kering. Pupuk kandang itu kita gunakan kotoran hewani yang sudah kering atau sudah berumur ya minimal sebulan atau tiga pekan ya nggak apa-apa, yang penting udah kering dan benar-benar kering, jangan sampai kering di luar, dalamnya masih basah, nanti kita pas nyampurin kan juga jijik tuh tangannya. Kemudian selanjutnya banding yang ketiga itu ada sekam atau arang sekam. Kemudian ada kokopit atau serbuk gergaji atau kayu atau arang kayu. Tahu sekam? Tahu padi? Padi itu kan luarnya ada kulitnya ya. Nah, kulitnya itu namanya sekam. Dalamnya namanya beras. Itulah padi. Kemudian kokopit. Tahu kokopit? Ini loh, serat-serat yang terdapat pada batok kelapa. Kan kelapa kan paling dalam kan itu kan ada daging airnya ya, air, kemudian daging, kemudian batok kelapa, baru serbuk-serbuknya. Nah, serbuknya itu ketika diolah kemudian dicacah-cacah itu namanya kokopit. Kemudian serbuk gergaji atau kayu. Kalian kalau main ke tempat tukang mebel itu biasanya nanti ada untuk menghaluskan kayu. Kemudian nanti keluar serbuknya. Nah, serbuk itu bisa kita gunakan. Kemudian arang kayu. Kalau arang, insya Allah kalian sudah tahu semua ya. Biasanya kalau beli sate, orang pakai arang. Nah, arang itu yang dimaksud. Tapi bukan arang yang masih gelondongan, udah dipecahin. Nah, kemudian mana yang paling rekomendasi antara empat ini? Yang paling saya rekomendasikan arang sekam atau arang kayu. Kenapa nggak sekam atau kokopit atau serbuk gergaji atau kayu? Karena ketiga itu medianya itu gampang mengalami kebusukan. Ya, terus apa hubungannya sama tanaman kita? Kalau bahannya saja sudah busuk, nanti akarnya ikut busuk. Akarnya busuk, tanamannya mati. Karena tanaman itu otaknya itu berada di akar. Akarnya bermasalah, ke atasnya bermasalah. Seperti itu. Kalau manusia kan otaknya ada di kepala. Kepalanya bocor, yang sakit sampai ujung kaki. Nah, seperti itu. Sama dengan tanaman. Kalau bawahnya sakit, sampai atasnya pun sakit. Dan bisa terlihat, kalau misalkan daunnya itu kerdil, yang aslinya harusnya lebar gini, tiba-tiba menjadi seperti ini, itu sudah dipastikan akarnya bermasalah. Kalau tidak percaya, silakan dicongkel, dijabut. Seperti itu. Kemudian setelah kita mempersiapkan media tanamnya, kita harus melaksanakan peniduran lahan. Maksudnya apa? Masa iya kita harus tidur di lahan? Bukan. Peniduran lahan itu maksudnya membiarkan lahan tanpa adanya benih tanaman ataupun bibit tanaman. Peniduran lahan dilakukan 3 hari sebelum tanam. Kalau sebelumnya lahannya itu sudah dilakukan proyek pertanian. Misalkan hari ini kita panen, kemudian besoknya kita gemburin tanahnya lagi, kita tidurkan. Berarti 3 hari ke depan sudah bisa dipakai tanam lagi. Tapi kalau misalkan lahannya itu belum pernah dipakai untuk nanam, masih gersang, kita harus menggemburkannya dulu dan menidurkan selama 2 pekan. 2 pekan itu udah paling minimal. Jangan dikurangi.
Kan orang sekarang kan inginnya yang ringkes, makanya aslinya kitabnya harganya aslinya tebelnya segini, diringkes mulahos. Habis mulahos masih ada lagi talhis. Nah, jangan dikurang-kurangi. 2 pekan ini sudah paling minimal. Apabila sebelumnya belum dipakai menanam. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya untuk membangkitkan mikroba. Supaya mikroba tadi siap bekerja dan untuk menggeburkan tanah. Jadi di dalam tanah itu kalau kita periksa menggunakan mikroskop, itu ada sebuah unsur senyawa yang namanya mikroba. Gimana cara lihatnya? Paling banyak mikroba itu di mana? Di depan pesantren kalian ada ini ya, comberan. Tanah comberan itu paling banyak mikrobanya. Makanya paling bagus menyiram tanaman dalam tanah itu menggunakan air comberan. Walaupun bau, walaupun biji, tapi itu paling bagus. Mungkin kalian pernah lihat nonton film kartun Upin Ipin yang menggunakan pupuk apa namanya tai ayam. Nah, Upin Ipin yang bilang busuknya, nah, memang busuk, tapi di situ mikrobanya banyak. Semakin banyak mikrobanya, semakin subur tanahnya. Pada saat peniduran lahan tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi ketika peniduran lahan itu ditutupi. Kalau lahannya kecil bisa pakai karung boni, kalau lahannya besar bisa pakai paranet, atau kalau misalkan lahannya sudah berhektar-hektar bisa menggunakan apa namanya plastik yang khusus untuk peniduran lahan. Mungkin kalau kalian melewati daerah Brebes itu sebelum mereka menanam bawang nanti apa namanya lahannya itu ditutupi dulu pakai apa namanya plastik yang nanti dalamnya itu hitam, luarnya putih. Jadi sinar matahari itu mantul, nggak nyerap. Makanya ketika kita memakai baju hitam dan juga baju putih di bawah sinar matahari, paling panas menggunakan baju hitam. Karena hitam adalah menyerap panas dan putih memantulkan panas. Nah itu. Tetapi walaupun sudah ditutupi dan tidak terkena sinar matahari, dia tetap disiram 2 kali sehari. Paling bagus menyiram menggunakan air cucian beras atau air taji. Itu paling bagus. Tapi kalau mau menggunakan air comberan juga nggak apa-apa. Tapi kan air comberan kan nggak unlimited. Biasanya kan ada limitnya. Tapi kalau air beras kan tiap hari kan kita makan, tiap hari kita masak. Nah itu bisa memperbagus pertumbuhan mikroba. Kemudian setelah peniduran lahan, nah penyemaian benih. Penyemaian benih dilakukan menggunakan plastik clip. Tahu plastik clip ya, yang nanti biasanya kalau membuka tuh clip dulu gitu. Yang atasnya biasanya clipnya itu warna merah putih. Mungkin karena itu produknya Indonesia, kalau mungkin produknya Cina mungkin merah semua gitu. Atau produknya Malaysia merah biru putih. Saya nggak tahu. Penting itu namanya plastik clip atau trismai. Trismai ini sebenarnya ini ada gambarnya ya. Cuma apa namanya blur. Ini adalah gambar trismai. Kemudian untuk tumbuhan yang dia itu modelnya itu bisa menjadi lebih besar ataupun ya menjadi lebih besar seperti cabai, terong, kemudian timun, itu satu tray atau satu plastik itu diisi satu benih aja, satu biji. Tapi kalau misalkan kita menggunakan kangkung, kemudian pakcoy, sesim, selada, nah itu bisa satu tray semai atau satu klip itu bisa diisi 3 sampai 5 benih. Atau bisa juga memanfaatkan kapas atau tisu. Habis buat sisi umbel daripada dibuang, mending buat nyemai. Bisa memanfaatkan limbah harian. Atau menggunakan tisu kapas, habis make upan jangan dibuang, taruh di situ biji, kasih air, udah biarin 1 sampai 2 hari akan tumbuh tunas atau 1 sampai 3 hari akan tumbuh tunas. Kemudian diberi air dan disimpan di tempat yang lembab guna mempercepat proses tumbuhnya kecambah. Jadi kecambah itu bukan cuma toge ya, kecambah itu adalah tunas yang baru tumbuh dari biji. Kemudian setelah tadi kita laksanakan penyemaian, penyemaian tadi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau lahan kita itu waktu tidurnya hanya 3 hari, maka ketika kita selesai mencampurkan media, kita langsung menanam bibitnya.
menanam benihnya. Tapi kalau kita menidurkannya selama 2 pekan, ya jangan 2 pekan itu udah disemai duluan, nanti terlalu besar. Tapi ambil kalau bisa 3 hari sebelum pemindahan bibit. Kemudian yang keempat adalah pemindahan bibit. Nah, ini trismaya gini nih. Agak jelas sedikit mungkin. Pemindahan bibit dilakukan saat bibit tanaman berusia 3 hari, maksimal 7 hari. Jadi setelah disemai menggunakan trisemai ataupun plastik clip, nanti ketika sudah tumbuh tunas, biasanya 3 hari itu sudah seperti ini. Kalau tanah kita subur. Ingat, ada catatannya kalau tanah kita subur. Tapi insya Allah tanah Indonesia semuanya subur. Bahkan sampai dibuat lagu, tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Ya kan? Nah, juga bicarakan sama orang-orang Korea sana, bahwasanya tanah Indonesia adalah tanah surga. Buktinya apa? Tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Apa ada? Ada, itu buktinya singkong. Atau misalkan ini buah kersem atau ceri itu yang kecil-kecil. Itu kan bisa tumbuh di mana aja itu. Di batu bisa. Di Korea nggak ada kayak gitu. Pohon kayak gitu nggak ada. Coba aja cari. Kalian ke Korea cari tanaman kayak gitu nggak ada. Maksimal pemindahan 7 hari. Jadi kalau udah 7 hari, dia nanti udah akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Jadi udah semakin besar. Kalau semakin besar resiko gagal pemindahan itu semakin besar. Dan juga nanti ketika dipindahkan adaptasinya itu semakin susah. Kemudian pemindahan bibit tanaman ke dalam polybag, tahu polybag ya? Plastik yang buat nanam tuh loh, yang warnanya hitam terus bulat. Pasti bulat, nggak ada yang kotak. Polybag atau langsung di lahan tanah ya. Dengan jarak 15 kali 15 atau 10 kali 15 ini adalah untuk tanaman seperti kangkung, cesim, ataupun selada dan yang lainnya. Kalau misalkan cabai gimana? Cabai itu seminimal-minimalnya antara tanaman satu dengan tanaman 2 itu jaraknya 1 jengkal. Kemudian antara tanaman 1 ke tanaman kedua yang sini itu juga 1 jengkal. Jadi 1 jengkal ke samping, 1 jengkal ke bawah ataupun atas. Kenapa demikian? Agar nanti akarnya itu nggak berebut unsur hara. Kalau kita pakai polybag, kalau misalkan seperti sayur-sayuran, itu 1 polybag itu bisa diisi 3-5 bibit. Ya sesuai dengan lubang 1 trisemai. Tapi kalau misalkan kita menanamnya di dalam polybag itu cabai, terong, jangan diisi 3. Rebutan nanti. Pasti salah satunya ada yang mati. Pasti itu. Usahakan saat pemindahan bibit dilaksanakan pada saat pagi atau sore hari. Ini rekomendasi. Jangan dilanggar. Pagi atau sore hari. Mau kamu nanti belajar agribisnis ataupun peternakan, semuanya namanya pemindahan dari bibit ke tempat pembesaran itu dilaksanakan pada pagi ataupun sore hari. Kenapa? Apabila sore hari, usahakan saat masih ada sinar matahari, guna agar bibit tanaman dapat beradaptasi dan pada akhirnya bibit tanaman tidak layu. Karena kalau kita pindahnya di siang hari panas, baru naruh langsung layu, sorenya udah mati. Kemudian, belum sempat saya bahas tentang penyiraman tadi. Kalau nyiram, itu juga usahakan pagi sama sore, jangan siang. Kalau siang, udah tanahnya panas, kamu kasih air. Semakin turun, semakin panas, mendidih. Tanahnya akarnya pun mendidih juga dan matang. Dan sayurnya pun juga ikut matang, layu. Kalian tahu kalau kalian memasak sayuran, itu pasti akan layu, ya seperti itu. Jadi semuanya harus diperhatikan dengan seksama. Kemudian selanjutnya pemupukan. Pemupukan itu ada 2. Yang pertama dia tuang dengan model tuang, dengan model semprot. Nah, makanya tadi alat untuk menanam itu ada sprayer. Nah, kalau yang kalian lihat di gambar ini dia modelnya model tuang. Model tuang ini seperti itu. Dia dihaluskan dulu, dilarutkan di dalam ember ataupun tempoada, nanti tinggal dituang di tanahnya. Itu
Dilakukan setelah H+7 atau sepekan sekali setelah tanam, dan kelipatannya. Jadi 7, 14, 21, 28 sampai usia panen. Pokoknya kelipatan 7. Dalam pemupukan, berikan pupuk NPK atau POC atau sejenisnya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Saat pemberian pupuk juga harus diperhatikan dosis. Dosis ini harus diperhatikan. Yang tertera pada kemasan produk. Saya beritahu, setiap produk itu dosisnya berbeda. Sama seperti kalian membeli obat. Obat antara dosis, misalkan kamu sakit kepala, beli obat di warung. Obat di warung sama obat yang diberikan dokter dosisnya berbeda. Jadi ikuti aturan pakai. Overdosis mati, kekurangan dosis juga mati. Sama seperti kita, kelebihan gizi mati, kekurangan gizi mati. Sama. Kemudian pemupukan semprot dilakukan setelah H+7 sepekan sekali setelah tanam, dan kelipatannya dengan catatan tidak boleh berbarengan dengan pemupukan tuang. Jadi misalkan pemupukan tuangnya itu dilaksanakan pada hari Ahad, maka semprotnya itu bisa ngambil di hari Senin atau hari-hari lainnya, pokoknya selain hari Ahad. Jangan dibarengi. Kalau dibarengi nanti masuknya overdosis. Cepat matinya nanti. Setelah pemupukan, sebentar, kita kembali ke pemupukan dulu. Saya jelaskan dulu tentang NPK. NPK, pengertian pupuk NPK adalah pupuk yang memiliki kandungan 3 unsur hara makro, yaitu nitrogen, rumusnya N, kemudian fosfor, rumusnya P, kemudian kalium, rumusnya K. Jadi NPK itu rumus. Selain unsur hara makro, beberapa produsen pupuk juga menambahkan unsur hara mikro seperti klorida, boron, besi, mangan, kalsium, magnesium, sulfur, tembaga, seng, dan lain-lain untuk meramu sebuah formulasi yang disesuaikan dengan peruntukannya. Bentuk produk NPK yang beredar di pasaran pun cukup bervariasi. Pupuk NPK padat bisa berupa tablet, pelet, briket, granul, serta bubuk. Sedangkan pupuk NPK cair muncul dengan aneka tingkat kelarutan. Setiap jenis merek pupuk NPK memiliki komposisi kandungan yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan tanaman. Nah, makanya saya bilang tadi aturan pakai harus diperhatikan, atau dosis pakai yang tertera pada kemasan produk harus diperhatikan. Karena setiap produk itu kandungan NPK-nya itu berbeda-beda. Kemudian kenapa harus NPK? Apa sih manfaatnya? Apa peruntukannya? Manfaat pupuk NPK secara umum adalah membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang secara maksimal. Setiap unsur hara di dalam pupuk NPK memiliki peran yang berbeda dalam membantu pertumbuhan tanaman. Ketiganya merupakan unsur hara makro primer karena paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Unsur N atau nitrogen. Unsur hara N berfungsi sebagai penyusun asam amino atau protein, asam nukleat atau nukleotida, serta klorofil. Hal ini akan menjadikan tanaman lebih hijau. Pertumbuhan tanaman secara keseluruhan menjadi lebih cepat serta meningkatkan kandungan protein pada hasil panen. Jadi intinya unsur N ini supaya tampilan tanamannya itu lebih bagus dan berkembangnya lebih cepat. Karena ya seperti tadi, kalau misalkan kita menanam semangka merah, nanti merahnya itu bisa merah seperti merah asli. Kan ada tuh yang merahnya hanya merah mungkin agak pudar, bahkan ada merahnya itu dikit banget. Nah, untuk memenuhi warna-warna tadi kita memerlukan unsur N tadi. Nah, kemudian supaya nanti buahnya atau misalkan daunnya besar, ya ini kita perlu pupuk N ini. Kemudian unsur P, fosfor.
Unsur Hp berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur energi untuk semua aktivitas metabolisme tanaman. Dampak positifnya adalah terpacunya pertumbuhan akar, memacu perkembangan jaringan, merangsang pertumbuhan bunga, dan pematangan buah, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Intinya, unsur P ini, dia itu memperkuat jaringannya. Jadi misalkan kalau di HP, itu jaringannya ada 4G, 5G, nah itu, ini unsur P. Selain untuk apa namanya memperkuat jaringan, dia juga bisa mempercepat pematangan buah ataupun mempercepat waktu panen dari tanaman tersebut. Kemudian unsur K, kalium. Unsur K pada tanaman salah satunya adalah sebagai aktivator enzim yang beradaptasi dalam proses metabolisme tanaman. Selain itu juga membantu proses penyerapan air dan hara dalam tanah. Unsur K juga membantu penyaluran hasil asimilasi dari daun ke seluruh jaringan tanaman. Intinya unsur K, dia itu mempercepat pekerjaan di dalam akar. Jadi kandungan-kandungan yang terdapat dalam tanah itu cepat diserap oleh tanaman. Dia mempercepat penyerapannya. Karena apa? Semakin cepat penyerapannya dan kerjanya juga cepat, nanti hasilnya juga akan lebih maksimal. Jadi NPK ini adalah singkatan dari hal-hal tadi berkaitan. Jangan cuma memberikan satu unsur aja. Misalnya kita, yang penting tanamanku tampilannya bagus, kita berikan unsur N aja. Jangan. Kalau mau terwujud unsur N, harus ada unsur P. Kalau mau terwujud unsur P, harus ada unsur K. Gitu. Jadi harus sesuai dengan urutannya. Dan harus sesuai juga dengan peruntukannya. Lanjut. Pengendalian hama. Apabila kita menanam pada lahan yang sempit, maka kita tinggal dipasangi paranet saja. Contohnya seperti di masjid kemarin, ketika kita di Surabaya, itu di greenhouse-nya, itu dipasangi paranet samping-sampingnya. Fungsinya apa? Ya biar kayak kumbang, serangga itu nggak masuk, nggak makanin daun-daunnya. Masalahnya saya nggak lihat ini ya, tanamannya dalam apa. Karena setiap serangga itu punya spesialis masing-masing. Contohnya belalang, spesialis pemakan ini daun. Kemudian ada wereng, tahu wereng ya? Itu spesialis merusak batang tanaman itu. Biasanya di padi. Nah, kita untuk pengendalian hama itu harus diperhatikan. Kalau lahannya sempit, terbatas ya gampang, tinggal kasih paranet aja. Namun apabila kita menanam pada lahan yang luas, tidak bisa dijangkau menggunakan paranet, maka pengendalian hama merupakan bagian yang cukup penting. Saat ini sudah banyak produk-produk yang merancang pada aspek pengendalian hama, di antaranya PFOS HCS, Biowas, Destin, dan lain-lain, ataupun produk-produk yang di dalamnya mengandung pestisida. Gampangnya, pengendalian hama itu menggunakan pestisida kalau lahan terbuka. Gampang, pokoknya kamu tinggal misalkan kamu punya lahan, pengen bingung, pengendalian hama pakainya apa, pakai produk apa, tinggal datang ke outletnya, ngomong, Mas, Mbak, beli pestisida. Penting ada pestisidanya, kamu sudah mengendalikan hama. Hama bukan hanya binatang saja, tetapi juga ada rumput liar. Kenapa rumput liar? Kalau tanaman kita di sekelilingnya ada rumput liar, maka nanti rumput liar sama tanaman kita itu rebutan pupuknya tadi. Dan biasanya yang menang itu rumput liarnya. Yang mana ketika nanti rumput liar itu tumbuh, maka akan menyebabkan simbiosis parasitisme, atau yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Itu intinya. Tapi pada dasarnya hama itu bukan hanya binatang sama tumbuhan. Ada satu lagi sebenarnya. Kalau binatang kan banyak ya, bisa ayam. Satu lagi tambahan dari saya. Manusia. Kenapa manusia? Anak-anak kecil terutama. Wih, buahnya bagus. Ambil petik, padahal belum matang. Nah, ini hama ini. Harus dikendalikan. Gimana caranya kita mengendalikan manusia ini? Misalkan ketika nanti kita praktek di sekolah ya. Ada anak kecil, anak-anak SD.
Wah, ada cabenya, masih dari bunga, patahin cetek ya patah, mati tanaman kita. Atau misalkan, wah, ada tanaman siram siramnya pakai air wipol, mati tanamannya. Nah ini harus dikendalikan ini hama juga, manusia juga hama. Jadi hama itu bukan hanya tumbuhan ataupun hewan, tetapi manusia juga masuk di situ. Nah, pada umumnya sayuran itu memasuki masa panennya pada usia 25 sampai 35 hari pasca tanam, tergantung pada persentase kesuburan tanah. Jadi kalau misalkan bejo ya, tanah kita subur banget, bisa jadi 25 hari panen atau mungkin 20 hari panen. Nah, tapi kalau tanah kita nggak subur, bisa 40 hari yes, sampai 40 hari atau bahkan 2 bulan pun nggak panen-panen. Ada. Kita dulu pas praktek, itu ada. Kita bagi 5 kelompok. Kelompok 1, 20 hari panen. Kenapa begitu? Karena dia paling dekat sama comberan. Kelompok 2, pas. Sesuai dengan teori. 25 hari panen. Panennya memuaskan. Yang kelompok 3, agak jauh. Dia itu 30 hari, 1 bulan full, baru panen. Tapi hasilnya agak mengecewakan sedikit. Kelompok 4 karena jauh dari sumber air, jadinya malas nyirami. Wes 40 hari itu belum panen. Yang sampingnya 2 bulan pun masih jadi tunasnya masih kayak tadi, masih pemindahan dari dari tray semai ke dalam tanah. Itu masih sama, nggak ada kemajuan, nggak ada kemunduran. Faktornya apa? Faktornya kesuburan. Jadi kesuburan tanah itu mempengaruhi hasil panen dan juga waktu memanennya. Nah, sesuai dengan apa yang bisa saya sampaikan, gimana sih ada teknik-tekniknya loh ketika kita memanen itu supaya kita hanya 1 kali menanam, tapi kita bisa menikmati seumur hidup. Contohnya kangkung. Karena tadi saya menyebutkan contohnya kangkung yang dijual hanya 1 ikat 2.000. Tapi kita hanya modal 4.000. Itu untuk beli benihnya, 1 plastik itu isinya bisa sampai 1.000 butir. Itu kalian cukup tanam 1 lubang itu 3. Nah, cara memanennya kan panjang tuh ya, menjulang tinggi kalau kangkung darat. Kalau kangkung air kan memanjang ke bawah. Kalau kangkung darat itu ke atas. Kamu panen itu toh, ambil ukuran atau tanganmu itu taruh di tanah. Kemudian sini batang kangkungnya, ukur 1 garis tanganmu aja. Jangan kelebihan, jangan kependean. Kalau kependean mati. Kalau ketinggian nanti terlalu banyak nanti cabangnya. Harus pas 1 ruas jari aja. Udah nanti tunggu lagi. Biarin aja 3 hari ini tunggu lagi. Tunggu 30 hari panen lagi. Panennya caranya gitu lagi. Nanti tunggu lagi. Karena model kangkung itu seperti pohon pisang. Kamu nanam sekali, wes tinggal manen, mukuk manen. Itu keuntungannya. Kalau misalkan pohonnya pohon durian gitu, gampang juga. Misalkan pohonnya ini udah berusia 10 tahun. Udah waktunya ganti dengan bibit yang baru. Jangan ditebang. Ambil tunasnya yang paling tinggi, kemudian tunas baru tuh yang mau muncul cabang baru, itu kamu potong, tinggal sambungin aja ke bibit yang baru. Nanti dalam waktu 1 sampai 2 tahun dia akan langsung berbuah. Padahal lazimnya pohon durian itu bakal berbuah setelah berusia 5 tahun sampai 7 tahun. Tapi dengan cara tadi kamu bisa menghasilkan buah dengan hanya waktu 2 tahun. Nah, itu caranya tadi. Kalau malas nyambungnya, susah, nggak tahu caranya, wes tinggal beli tambulan pot. Wes gitu aja, enak. Apalagi kalau yang disambung itu alpukat. Paling kalau misalkan berhasil ya 1 bulan pun langsung berbuah. Karena alpukat kan nggak mengenal musim ya. Kalau durian kan masih musim ya. Bagi mangga sekarang ada mangga yang nggak kenal musim. Nah itu tinggal sambung, nah langsung jadi.
Bahkan sekarang ada terobosan lagi, biar lebih cepat. Kalau tadi dalam penyambungan tunas itu 2 tahun mendapatkan buah, sekarang ada inovasi lagi dengan cara menggabungkan 3 bibit. Jadi 3 bibit itu dijadikan satu. Kemudian ujungnya tunasnya itu sambungan 1 tahun langsung berbuah. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, ada nanti perubahan genetika, nanti harus disuntik dulu tapi ya tentunya. Yaitu merubah kodratnya, DNA-nya dirubah. Nanti bisa semangka jadi semangka ungu, terus buah naga bisa jadi putih, atau buah naga bisa jadi merah, atau jadi biru. Bisa. Gimana caranya? Rekayasa genetika. Belajarnya gimana? Belajar kimia dulu. Nah, itu kuncinya. Intinya, pertanyaan ini luas. Mungkin hanya itu, teorinya saja. Teori pengantar, ini baru pengantar ya. Ini baru pengantar. Jangan kaget. Ini baru pengantar. Teori pengantar hanya sedikit aja. Nanti kita, kalau misalkan bahannya sudah siap, nanti kita langsung praktek menanamnya. Tapi nanti kita tanamnya. Sesuai dengan teori yang tadi kita pelajari. Nanti kalian akan pertama itu membuat medianya dulu. Kemudian yang kedua ada penyusuran lahan. Penyemaian. Pemindahan. Pemupukan. Dan seterusnya. Sampai nanti masuk ke pasca panen. Itu aja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk teorinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.